Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Baik, pada kesempatan kali ini kita pada pertemuan yang kedua di mata kuliah Cyber Law, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup teknologi informatika. Yang pertama, pengertian hukum informatika atau Cyber Law adalah merupakan hukum rezim baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisipliner. Kemudian yang kedua, Cyber Law merupakan hukum telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Yang ketiga, menunjukkan sifat komprehensive dan communication, computing, content, dan community. Kemudian yang keempat, membahas teknologi dan informasi secara komprehensi. Kita ke definisi hukum telematika atau cyber law adalah keseluruhan ajas-ajas atau norma atau kaidah atau lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam cyber law yang pertama seringkali bersifat tanpa batas atau melintas batas-batas teritorial negara. Kemudian berlangsung demikian cepat, seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini memiliki karakter virtual, akan tetapi berakibat yang sangat nyata. Saat ini, hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur cyber law. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memasuki hampir seluruh segmen kehidupan, dari mulai penggunaan seluler, kemudian pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik. Dunia hukum sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud. Contohnya kasus pencurian listrik yang awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, akan tetapi akhirnya diterima sebagai perbuatan pidana. Saat ini yang berkaitan dengan cyber law sudah tidak lagi sederhana. Yang pertama, mengingat kegiatannya sudah tidak bisa lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Yang kedua, aksesnya dengan mudah. Yang ketiga, dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Yang keempat, kerugiannya dapat terjadi baik pada pengguna internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun. Contoh, pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Yang kelima, dalam dunia internet, data seseorang ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Kemudian yang keenam, dampaknya demikian cepat dan sangat dahsyat. Yang ketujuh, masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia. Konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung seiring dengan ditemukannya hak cipta dan hak paten yang baru di bidang teknologi informasi. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan. Yang kedua, subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet tentang dimulai atau pada saat online kemudian memasuki dunia cyber atau dunia maya. Secara yuridis, untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek perbuatan. Sebab jika tidak cara ini yang ditempuh, akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jeratan hukum.
kita lanjut dengan kegiatan cyber. Cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun apapun bersifat elektronik. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.